Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sebagai orang percaya, firman Tuhan yang kita paling suka adalah janji-janji yang Tuhan berikan kepada kita. Dan tentu, janji-janji itu sangat berharga dan sangat kita butuhkan. Namun saudara, kita tidak boleh lupa peringatan-peringatan Tuhan yang Tuhan sampaikan melalui kebenaran firman Tuhan. Itu pun kita butuhkan di dalam perjalanan hidup kita. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, rambu-rambu lalu lintas sangat penting bagi kita sebagai pengendara kendaraan di jalan raya. Namun kepentingannya seringkali tidak terlalu terasa oleh kita yang berkendara di dalam kota. Kita lebih sering merasa rambu-rambu itu mengekang dan mengganggu kebebasan kita di dalam berkendara. Namun saudara, ketika kita berkendara keluar kota, baik perjalanan dengan jalan yang panjang atau jalan yang berkelok-kelok di pegunungan, maka kita akan sadar bahwa rambu-rambu tersebut sangat membantu, bukan? Rambu-rambu itu memperingatkan kita akan bahaya yang dapat timbul dalam perjalanan kita. Bijaksana bagi kita yang berkendara untuk mengikuti petunjuk-petunjuk rambu tersebut. Bagaimana dengan rambu-rambu yang Tuhan berikan kepada kita melalui firman-Nya? Rambu-rambu tersebut dapat berupa perintah, tetapi juga dapat berupa peringatan. Apakah semuanya itu kita anggap sebagai perlindungan Tuhan atau pengekangan dari Tuhan? Mari kita membaca Yeremia pasal yang ke-11. Firman yang datang kepada Yeremia dari Tuhan bunyinya, "Dengarlah perkataan-perkataan perjanjian ini dan sampaikanlah itu kepada orang Yehuda dan kepada penduduk Yerusalem. Katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Terkutuklah orang yang tidak mendengarkan perkataan-perkataan perjanjian ini, yang telah kuperintahkan kepada nenek moyangmu pada waktu mereka kubawa keluar dari tanah Mesir, dari dapur peleburan besi, dengan berfirman, dengarkanlah suaraku dan lakukanlah segala apa yang kuperintahkan kepadamu. Maka kamu akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu. Sehingga aku dapat menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada nenek moyangmu untuk memberikan kepada mereka tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya, seperti halnya pada waktu ini." Lalu jawabku, "Begitulah hendaknya ya Tuhan." Berfirmanlah Tuhan kepadaku, "Serukanlah segala perkataan di kota-kota Yehuda dan di jalan-jalan Yerusalem dengan mengatakan, dengarkanlah perkataan-perkataan perjanjian ini dan lakukanlah itu. Sebab aku sungguh-sungguh memperingatkan nenek moyangmu pada waktu aku menuntun mereka keluar dari tanah Mesir, sampai kepada waktu ini aku memperingatkan mereka terus-menerus, dengarkanlah suaraku. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan ataupun memperhatikannya. Melainkan mereka masing-masing mengikuti kedegilan hati yang jahat. Maka aku telah mendatang ke atas mereka segala perkataan perjanjian ini yang telah kuperintahkan dipegang, tetapi mereka tidak memegangnya. Berfirmanlah Tuhan kepadaku, telah terdapat persepakatan jahat di antara orang Yehuda dan penduduk Yerusalem. Mereka sudah jatuh kembali kepada kesalahan nenek moyang mereka yang dahulu telah menolak mendengarkan firman-Ku. Mereka mengikuti Allah lain dan beribadat kepadanya. Kaum Israel dan kaum Yehuda telah mengingkari perjanjian-Ku yang telah kuikat dengan nenek moyang mereka. Sebab itu beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku mendatangkan ke atas mereka malapetaka yang tidak dapat mereka hindari. Dan apabila mereka berseru-seru kepadaku, maka aku tidak akan mendengarkan mereka. Dan biarpun kota-kota Yehuda dan penduduk Yerusalem pergi berseru-seru kepada para Allah yang mereka sembah dengan korban bakaran, tetapi Allah itu sama sekali tidak dapat menolong mereka pada waktu mereka ditimpa malapetaka. Sebab seperti banyaknya kotamu, demikian banyaknya para Allahmu, hai Yehuda, dan seperti banyaknya jalan di Yerusalem, demikian banyaknya mezbah yang kamu dirikan untuk membakar korban kepada Baal. Adapun engkau, janganlah engkau berdoa untuk bangsa ini, dan janganlah naikkan permohonan dan doa untuk mereka,
sebab aku tidak akan mendengarkan pada waktu mereka berseru kepadaku karena malapetaka mereka. Apakah lagi urusan kekasihku di dalam rumahku? Bukankah ia sudah melaksanakan rancangan-rancangan yang jahat? Dapatkah nasar-nasar dan daging yang suci melewatkan malapetaka daripadamu, sehingga kemudian engkau dapat beria-ria? Pohon zaitun yang rimbun, elok dipandang mata. Pernah Tuhan menamai engkau. Tetapi dengan bunyi keributan yang hebat, ia menyalakan api pada daun-daunnya, sehingga ranting-rantingnya terbakar. Tuhan semesta alam, yang telah membuat engkau tumbuh, telah menentukan malapetaka atasmu, karena kejahatan yang telah dilakukan oleh kaum Israel dan kaum Yehuda untuk menimbulkan sakit hatiku dengan membakar korban kepada Baal. Tuhan memberitahukan hal ini kepadaku, maka aku mengetahuinya. Pada waktu itu engkau, Tuhan, memperlihatkan perbuatan mereka kepadaku. Tetapi aku dulu seperti anak domba jinak yang dibawa untuk disembelih. Aku tidak tahu bahwa mereka mengadakan persepakatan jahat terhadap aku. Marilah kita binasakan pohon ini dengan buah-buahnya. Marilah kita melenyapkannya dari negeri orang-orang yang hidup, sehingga namanya tidak diingat orang lagi. Tetapi Tuhan semesta alam yang menghakimi dengan adil, yang menguji batin dan hati. Biarlah aku melihat pembalasanmu terhadap mereka, sebab kepadamulah kuserahkan perkaraku. Sebab itu beginilah firman Tuhan tentang orang-orang Anatot yang ingin mencabut nyawaku dengan mengatakan, janganlah bernubuat demi nama Tuhan, supaya jangan engkau mati oleh tangan kami. Sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam, sesungguhnya aku akan menghukum mereka. Pemuda-pemuda mereka akan mati oleh pedang, anak-anak mereka yang laki dan perempuan akan habis mati kelaparan. Tidak ada yang tinggal hidup di antara mereka, sebab aku akan mendatangkan malapetaka kepada orang-orang Anatot pada tahun hukuman mereka. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada bagian firman Tuhan ini, Tuhan menegur dengan keras bangsa Yehuda dan kota Yerusalem dengan mengingatkan kepada mereka akan perjanjian yang Tuhan buat dengan nenek moyang mereka yang masih berlaku dengan mereka. Peringatan Tuhan ini agar mereka tidak mengikuti pola kehidupan nenek moyang mereka yang tidak setia. Namun bangsa Yehuda dan kota Yerusalem tidak pernah mau mendengar apa yang Tuhan sampaikan kepada mereka. Apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Yang pertama, hendaklah kita selalu setia untuk mengasihi Tuhan dengan tulus dan sepenuh hati. Karena kita sebagai orang percaya telah menerima perjanjian yang kekal dari Tuhan di dalam Kristus Yesus. Saudara, firman Tuhan berkata demikian, katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah Israel, terkutuklah orang yang tidak mendengarkan perkataan-perkataan perjanjian ini, yang telah kuperintahkan kepada nenek moyangmu pada waktu mereka kubawa keluar dari tanah Mesir, dari dapur peleburan besi, dengan berfirman, dengarkanlah suaraku, dan lakukanlah segala apa yang kuperintahkan kepadamu, maka kamu akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu. Sehingga aku dapat menepati sumpah yang telah kuikrarkan pada nenek moyangmu, untuk memberikan kepada mereka tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya, seperti halnya pada waktu ini. Lalu jawabku, begitulah hendaknya ya Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepadaku, serukanlah segala perkataan ini di kota-kota Yehuda dan di jalan-jalan Yerusalem, dengan mengatakan, dengarkanlah perkataan-perkataan perjanjian ini, dan lakukanlah itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bangsa Israel, yaitu bangsa Yehuda dan kota Yerusalem, telah tidak setia kepada Tuhan. Mereka telah membelakangi Tuhan. Mereka menyakiti hati Tuhan. Dan Tuhan pada bagian ini mengingatkan kepada mereka bahwa sesungguhnya ada perjanjian antara Tuhan dengan nenek moyang mereka, termasuk kepada mereka sebagai umat Tuhan, bahwa mereka menjadi umat Tuhan dan Tuhan menjadi Allah mereka. Saudara, peringatan ini adalah sebagai bentuk kasih Tuhan kepada mereka, bahwa dengan perjanjian itulah maka mereka boleh menempati tanah perjanjian yang limpah dengan susu dan madunya.
Dengan perjanjian itu, maka mereka mengalami kasih Tuhan, kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan, pimpinan Tuhan, berkat-berkat yang Tuhan berikan yang tidak dapat diberikan oleh siapapun. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita membaca bagian ini, maka kita mengingat bahwa kita sebagai orang percaya, kita juga menerima perjanjian yang kekal yang Tuhan berikan kepada kita di dalam Kristus melalui korban darah Kristus yang dimeteraikannya. Saudara, setiap kali kita mengikuti perjamuan kudus, sesungguhnya Tuhan sedang mengingatkan kepada kita bahwa kita menerima perjanjian yang kekal yang Tuhan berikan kepada kita di dalam Kristus. Saudara, ketika berbicara perjanjian, maka berbicara kesetiaan kepada apa yang telah kita tekadkan dari semula. Saudara yang kasih dalam Tuhan, perjanjian kekal yang Tuhan berikan kepada kita itu berarti bahwa Tuhan ingin menyatakan kebaikannya selalu kepada kita. Tuhan memastikan bahwa kita telah menerima tanah perjanjian itu. Yang tentu bagi orang percaya itu adalah kita boleh masuk ke dalam sorga. Tuhan juga memimpin hidup kita dengan berkat-berkat rohani yang tidak diterima oleh orang-orang pada umumnya, tetapi secara khusus diberikan kepada orang-orang percaya karena ada perjanjian yang kekal itu. Perjanjian kekal itu juga menyediakan bagi kita tuntunan Tuhan sebagai gembala yang baik dan terang Tuhan melalui firman-Nya kepada kita. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan mau mengingatkan kita sebagai orang percaya, kita menerima perjanjian yang kekal itu dengan segala berkat dan kebaikan yang Tuhan berikan kepada kita. Oleh karena itu, saudara, sebagai respons yang tepat kepada kebaikan dan kasih Tuhan ini, marilah kita setia mengasihi Tuhan dalam hidup kita. Karena kita memang membutuhkan Tuhan dalam hidup kita. Dan Tuhan yang membangun perjanjian kekal itu adalah Tuhan yang setia kepada apa yang telah Dia janjikan kepada kita. Yang kedua, ketidaksetiaan kita kepada Tuhan itu nampak ketika kita tidak lagi mau memperhatikan peringatan-peringatan firman Tuhan kepada kita. Saudara, firman Tuhan berkata demikian. Sebab aku sungguh-sungguh memperingatkan nenek moyangmu pada waktu aku menuntut mereka keluar dari tanah Mesir. Sampai kepada waktu ini aku memperingatkan mereka terus-menerus. Dengarkanlah suaraku, tetapi mereka tidak mau mendengarkan ataupun memperhatikannya. Melainkan mereka masing-masing mengikuti kedegilan hatinya yang jahat. Maka aku telah mendatangkan ke atas mereka segala perkataan perjanjian ini yang telah kuperintahkan dipegang, tetapi mereka tidak memegangnya. Saudara, apakah Tuhan membiarkan umat Tuhan untuk tersesat di dalam kehidupan mereka? Apakah Tuhan membiarkan umat Tuhan untuk hidup di dalam kejahatan? Saudara, tidak demikian. Saudara, Tuhan berkali-kali dan berulang-ulang memberikan peringatan kepada mereka. Dan Tuhan memberitahukan supaya mereka perhatikan peringatan Tuhan. Karena jikalau tidak, mereka pun yang rugi di dalam ketidaksetiaan mereka. Tetapi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, ketidaksetiaan umat Tuhan itu nyata ketika mereka sudah tidak lagi peduli dengan peringatan-peringatan firman Tuhan kepada mereka. Saudara, demikian juga dengan kita hari ini sebagai orang percaya. Saudara, mungkin kita masih kebaktian di gereja. Mungkin kita masih terlibat dalam pelayanan. Bahkan mungkin sibuk dalam pelayanan. Namun pertanyaannya adalah, apakah kita masih memperhatikan yang Tuhan peringatkan kepada kita? Tentu melalui khotbah, melalui pembacaan firman Tuhan. Ataukah kita sering mendengar firman Tuhan, tapi kita tidak peduli dengan peringatan Tuhan kepada kita? Saudara, ketidakmauan kita
mendengar peringatan Tuhan, menggambarkan hati kita yang tidak lagi mau setia kepada Tuhan. Saudara, mari kita kembali kepada Tuhan. Saudara memperhatikan peringatan Tuhan merupakan respons yang tepat kepada Tuhan karena Tuhan mengasihi kita. Jikalau Tuhan tidak lagi mengasihi kita, maka Dia tidak lagi memperingatkan kita. Dia akan membiarkan kita sehingga kita menjadi rugi dan mengalami penderitaan karena ketidaksetiaan kita. Saudara, mari kita menyendengkan telinga kita, memperhatikan apa yang Tuhan ingatkan kepada kita, dan kita mau melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biar Tuhan tolong kami, supaya melalui firman-Mu hari ini, kami selalu disadarkan, supaya kami introspeksi diri, bagaimana kami hidup, sehingga kami tidak terlena di dalam hidup di dunia ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.